Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizi Rahmatullah, NIM 2130401051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya materai yang terdiri atas A. Pengertian biaya materai, B. Dasar hukum, C. Objek biaya materai, D. Bukan objek biaya materai, E. Tarif biaya materai, F. Saat terhutangnya biaya materai. A. Pengertian biaya materai. 1. Biaya materai merupakan pajak atas dokumen. 2. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, atau kenyataan bagi seseorang atau pihak-pihak yang berkepentingan. 3. Benda materai adalah materai tempel dan kertas materai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Keempat, tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan. 5. Pemateraian kemudian adalah suatu cara pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas permintaan pemegang dokumen yang biaya materainya belum dilunasi sebagaimana mestinya. 6. Pejabat pos adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemateraian kemudian. Yang B. Dasar hukum. Dasar hukum pengenaan biaya materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 atau disebut juga Undang-Undang Biaya Materai. Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 1986. Selain itu, untuk mengatur pelaksanaannya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan biaya materai. Sebab-sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai, yang pertama yaitu agar lebih sempurna dan sederhana, hanya terdiri 7 bab dan 18 pasal. Kedua, lebih mudah dilaksanakan karena hanya mengenal satu jenis biaya materai tetap, yaitu 6.000 dan 3.000. Dan yang ketiga yaitu objek lebih luas. C. Objek biaya materai. Dokumen yang dikenakan biaya materai berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya materai adalah dokumen yang berbentuk 1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Kedua, akta-akta notaris termasuk salinannya. Ketiga, akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah termasuk rangkap-rangkapnya. Keempat, surat yang memuat jumlah uang, yaitu yang A, yang menyebutkan penerimaan uang, B, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, C, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, dan yang D, yang berisi pengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang kelima, surat berharga seperti wesel, promes, dan accept. 6. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu A. Surat-surat biasa dan surat-surat kerumah tanggaan, misalnya daftar barang. B. Daftar ini dibuat tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Oleh karena itu, tidak dikenakan biaya materai apabila kemudian ada sengketa dan daftar harga barang ini digunakan sebagai alat pembuktian. Maka daftar harga barang ini terlebih dahulu, pemateraian kemudian. C. Surat-surat yang semula tidak dikenakan biaya materai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. D. Bukan objek biaya materai. Biaya materai tidak dikenakan atas 1. Dokumen yang berupa A. Surat penyimpangan barang, B. Konosemen, C. Surat angkutan penumpang dan barang,
D. Keterangan pemindahan yang dituliskan di atas dokumen-dokumen yang telah disebutkan. E. Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. F. Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. G. Surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat yang telah disebutkan. 2. Segala bentuk ijazah yang berupa A. Surat tanda tamat belajar. B. Tanda lulus. C. Surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan. D. Latihan kursus. E. Penataran. F. Juga surat-surat yang bersifat hukum publik, misal akte kelahiran dan surat nikah. Ketiga, tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja, serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu. Keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, dan bank. 5. Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari kas negara, kas pemerintahan daerah, dan bank. 6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan interorganisasi. Ketujuh, dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut. Kedelapan, surat gadai yang diberikan oleh perusahaan jawatan pegadaian. Dan yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang E, tarif biaya materai. 1. Tarif biaya materai 3.000. Tarif biaya materai 3.000 dikenakan atas dokumen. Yang A, surat yang memuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. 1. Yang menyebutkan penerimaan uang. 2. Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank. 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang B, surat-surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. Yang C, efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp250.000 tetapi tidak lebih dari Rp1.000.000. D. Sekumpulan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000. Yang E. Cek dan biliet giro dengan harga nominal berapapun. Kedua, yaitu tarif biaya materai 6.000. Tarif biaya materai 6.000 dikenakan atas dokumen A. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. B. Akta notaris termasuk salinannya. C. Akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah. D. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan seperti 1. Surat biasa dan surat kerumah tanggaan. 2. Surat-surat yang semula tidak dikenakan biaya materai jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dari maksud semula. E. Dokumen atau surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp1.000.000, yaitu 1. Yang menyebutkan penerimaan uang atau kwitansi. 2. Yang menyatakan pembukuan atau penyimpanan uang ke dalam rekening bank. 3. Yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank. 4. Yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan. F. Surat-surat berharga seperti wesel dan promes yang bernominal lebih dari Rp1.000.000. Dan G. Efek dan nama dalam bentuk apapun sepanjang harga nominal lebih dari Rp1.000.000. Dan yang terakhir yaitu F. Saat terhutangnya biaya materai.
Saat terhutangnya biaya materai dalam hal 1. Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan dan diterima oleh pihak untuk siapa dokumen itu dibuat. Jadi bukan pada saat ditandatangani, misalnya kwitansi dan cek. Yang kedua, yaitu dokumen yang dibuat oleh lebih dari satu pihak adalah pada saat dokumen itu telah selesai dibuat, yang ditutup dengan pembubuhan tanda tangan dari yang bersangkutan. Misalnya, surat perjanjian jual beli. Dan yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia. Biaya materai yang terhutang dilunasi dengan cara pemateraian kemudian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.